Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dian Nurdiansyah dengan NIM 2209116022 dari Sistem Informasi A 2022 Universitas Mula Warman. Kali ini saya akan membawakan materi tentang technopreneurship. Silakan disimak ya teman-teman. Materi pertama yaitu kewirausahaan dan technopreneurship. Apa perbedaan dari kedua hal tersebut? Pertama, kewirausahaan adalah proses menciptakan dan mengembangkan bisnis yang baru. Seorang entrepreneur adalah individu yang memiliki ide bisnis, mengambil resiko untuk mewujudkannya, dan mengelola proses untuk mendapatkan profit. Sedangkan technopreneurship adalah subkategori dari kewirausahaan yang berfokus pada pemanfaatan teknologi untuk menciptakan produk atau layanan baru yang inovatif. Meskipun sama-sama memiliki tujuan untuk membangun bisnis dan menciptakan profit, kewirausahaan dan technopreneurship memiliki beberapa perbedaan mendasar, di antaranya ada pada aspek-aspek berikut. Aspek pertama yaitu fokus. Kewirausahaan berfokus penciptaan peluang baru dan model bisnis yang inovatif. Sedangkan technopreneurship berfokus pada pengembangan dan pemanfaatan teknologi untuk solusi baru dan peningkatan nilai bisnis. Selanjutnya, keterampilan. Keterampilan umum yang dimiliki oleh kewirausahaan yaitu adalah keterampilan umum dalam bisnis. Dan pada technopreneurship, keterampilan yang dimiliki adalah keahlian di bidang teknologi. Selanjutnya pada sumber daya. Sumber daya yang dimiliki oleh kewirausahaan yaitu adalah modal yang relatif kecil dan sumber daya yang terbatas. Sedangkan untuk technopreneurship, modal yang lebih besar dan akses terhadap teknologi yang lebih canggih. Selanjutnya pada risiko. Risiko pada kewirausahaan yaitu memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan technopreneurship. Sedangkan technopreneurship, tingkat risiko yang dimiliki cukup tinggi, namun tidak setinggi pada kewirausahaan. Dan contoh pada kewirausahaan seperti membuka toko kelontong, mendirikan restoran, dan agen asuransi. Sedangkan pada contoh technopreneurship, yaitu mengembangkan aplikasi mobile, membangun platform e-commerce, atau solusi IoT. Selanjutnya yaitu model bisnis dan manfaatnya. Memilih model bisnis yang tepat merupakan kunci penting dalam kesuksesan seorang technopreneurship. Model bisnis harus selaras dengan ide, target pasar, dan sumber daya yang dimiliki oleh entrepreneur tersebut. Saya mengambil salah satu contoh model bisnis yang umum dan cocok digunakan dalam technopreneurship, yaitu adalah model bisnis subscription. Adalah jenis model bisnis di mana pelanggan membayar biaya berlangganan untuk mendapatkan akses ke produk atau layanan secara berkala, biasanya bulanan atau tahunan. Model bisnis ini sangat populer karena memungkinkan technopreneur untuk membangun basis pelanggan yang stabil dan memprediksi pendapatan jangka panjang. Misalnya, sebuah perusahaan technopreneurship yang menawarkan layanan streaming musik, mereka mengadopsi model bisnis subscription atau langganan ini, di mana pelanggan akan membayar biaya berlangganan bulanan untuk mendapatkan akses tak terbatas ke seluruh katalog musik yang mereka sediakan. Selanjutnya yaitu manfaat penerapan model bisnis. Yang pertama yaitu memperjelas tujuan dan strategi bisnis. Model bisnis membantu technopreneur untuk memahami dengan jelas bagaimana mereka akan menciptakan nilai bagi pelanggan dan menghasilkan profit. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Model bisnis yang tepat dapat membantu seorang technopreneur untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan efisiensi operasional. Dan yang terakhir, meningkatkan fokus dan pengambilan keputusan. Dengan menggunakan model bisnis yang jelas dan cocok, technopreneur dapat fokus pada aktivitas yang paling penting untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. Selanjutnya yaitu keterkaitan peranan technopreneurship dalam era digital dan revolusi industri 4.0. Era digital dan revolusi industri 4.0 menghadirkan peluang besar bagi technopreneur untuk berkembang dan menciptakan solusi-solusi yang inovatif. Berikut beberapa keterkaitan antara peranan technopreneurship di dalam era ini. Yang pertama, technopreneurship sebagai pendorong inovasi. Technopreneur berperan penting dalam mendorong inovasi disrupsi di berbagai sektor. Mereka memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan sebuah produk, layanan, dan model bisnis baru yang lebih efisien, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di era digital. Yang kedua, mempercepat transformasi digital.
Teknopreneur menjadi agen transformasi digital dengan membantu berbagai sektor, termasuk UMKM, pemerintah, dan institusi pendidikan dalam mengadopsi teknologi digital dan memanfaatkannya untuk meningkatkan kinerja dan daya saing. Yang ketiga yaitu menciptakan lapangan pekerjaan baru. Pertumbuhan teknopreneurship akan menciptakan lapangan pekerjaan baru di berbagai bidang seperti teknologi informasi, data science, dan desain kreatif. Dan yang terakhir, meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Solusi inovatif yang dikembangkan oleh teknopreneur dapat membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi di berbagai sektor kehidupan di dalam masyarakat. Materi yang terakhir yaitu adalah strategi pengembangan produk yang baik dan sesuai untuk kebutuhan teknopreneurship. Strategi pengembangan produk yang baik dan sesuai adalah suatu proses terencana dan sistematis untuk menciptakan produk yang inovatif, memiliki nilai jual yang jelas, dan sesuai dengan kebutuhan pasar, dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan suatu nilai bisnis. Mengembangkan produk yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan pasar merupakan kunci sukses bagi seorang teknopreneur. Berikut beberapa strategi pengembangan produk yang baik dan sesuai dengan konsep-konsep teknopreneurship. Yang pertama yaitu memahami pasar dan kebutuhan pelanggan. Langkah pertama dalam pengembangan produk adalah memahami pasar dan kebutuhan pelanggan dengan jelas. Teknopreneur perlu melakukan riset pasar untuk mengetahui tren pasar, perilaku konsumen, dan kebutuhan yang belum terpenuhi. Yang kedua, menentukan target pasar. Hal ini penting untuk memastikan bahwa produk yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kelompok target tertentu. Yang ketiga, mengembangkan ide produk. Berdasarkan pemahaman pasar dan target pasar, teknopreneur dapat memulai mengembangkan ide produk. Ide produk yang baik haruslah unik, inovatif, dan memiliki nilai jual yang jelas. Yang keempat, membangun produk prototype. Setelah memiliki ide produk, teknopreneur perlu membangun prototype untuk menguji konsep. Prototype dapat berupa model sederhana maupun simulasi dari komputer. Yang kelima, pengujian pasar. Sebelum meluncurkan produk ke pasar, teknopreneur belum melakukan pengujian pasar untuk memastikan bahwa produk diterima oleh konsumen. Pengujian pasar dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti survei dan focus group. Yang keenam yaitu meluncurkan produk. Setelah produk siap diluncurkan, teknopreneur perlu mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk menjangkau target pasar. Strategi pemasaran haruslah sesuai dengan produk, target pasar, dan anggaran yang tersedia. Dan yang terakhir yaitu adalah mengelola umpan balik dan melakukan perbaikan. Setelah produk diluncurkan, teknopreneur perlu terus memantau umpan balik dari pelanggan dan melakukan perbaikan produk secara terus-menerus. Hal ini sangat penting untuk menjaga kepuasan pelanggan dan meningkatkan daya saing produk. Oke, teman-teman, itu saja materi yang saya sampaikan untuk materi teknopreneurship kali ini. Untuk kurang lebihnya, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Bye bye.